Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan berkenalan dengan teater. Nah, kita akan membahas tentang sejarah drama dan juga teater, sejarah teater dunia dan juga sejarah teater Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan ke sejarah teater dunia dulu. Jadi, teater itu merupakan seni pertunjukan. Ingat-ingat ya warga belajar, teater itu adalah seni pertunjukan. Nah, media yang digunakan untuk melakukan pertunjukan tersebut itu disebut panggung. Pada masa Yunani kuno, teater itu seperti pada gambarnya di sini. Nah, gambar di samping itu disebut amphitheater. Amphitheater. Jadi dibangun dengan mengubah satu sisi bukit sebagai tempat penonton. Kemudian lembahnya itu dibangun arena permainan setengah lingkaran. Nah, dahulu tempat ini itu digunakan oleh orang Yunani kuno untuk penyembahan dewa Dionysius dan juga dewa anggur. Nah, kalau pada zaman Yunani kuno ini bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Dan penontonnya itu naik gitu. Ini dari bawah naik. Oke, kita lanjut. Teater pada masa Romawi kuno. Nah, sini gambarnya seperti ini ya. Ini pada masa Romawi kuno. Nah, pada masa Romawi kuno ini pertunjukan itu dilaksanakan di Koloseum. Nah, orang Romawi itu melakukan pertunjukan teater, gladiator, dan pertunjukan lain di Koloseum. Jadi tidak hanya teater, tapi pertunjukan lainnya juga di Koloseum. Oke, itu pada masa Romawi kuno. Kemudian yang ketiga ada teater pada abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan ini, teater dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran ajaran agama. Tuh, pertunjukan dilakukan di atas panggung. Jadi, untuk penyebaran ajaran agama ini dilakukan oleh orang-orang gereja gitu. Nah, pertunjukannya itu sudah dilakukan di atas panggung berjalan. Nah, teater ini itu digunakan untuk mengangkat drama religi ke atas panggung. Jadi yang diambil, yang dipertontonkan itu adalah drama-drama religi. Karena fungsinya atau tujuannya untuk penyebaran ajaran agama. Oke, next kita lanjut ke teater pada masa Elizabethan atau pada masa keemasannya William Shakespeare. Jadi William Shakespeare ini tuh merupakan dramawan besar tuh. Nah, pada masa keemasan teater Inggris atau teater dunia. Nah, ini ditandai dengan lahirnya dramawan besar William Shakespeare. Bentuk panggung itu dibangun seperti lingkaran untuk penonton. Nah, jadi lingkarannya itu untuk penonton, kemudian di tengah-tengahnya itu berbentuk segi empat atau proscenium itu sebagai panggungnya. Nih, gambarnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke teater modern. Nah, kalau teater modern ini sudah menggunakan seperti tata suara, terus sistem akustik, dan lain-lain gitu. Intinya yang membuat teater ini lebih menarik gitu. Nah, gambar di samping itu merupakan panggung modern dengan tata cahaya. Jadi sudah ada tata panggung, sudah ada tata cahaya, sistem akustik, tata suara, dan tempat duduk untuk penonton yang ditata demi kenyamanan penonton. Nah, salah satu panggung modern yang ada di Jakarta itu Gedung Ciputra Artpreneur Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi di Indonesia itu punya, tapi di Jakarta Selatan. Kemudian kita masuk ke teater Indonesia. Nah, teater Indonesia itu jadi Indonesia itu mengenal seni teater sejak zaman dulu itu melalui pertunjukan wayang kulit. Nah, kemudian ada bersentuhan dengan Belanda karena kita pernah dijajah itu pada tahun 1920-an itu membawa Indonesia ke teater modern gitu. Jadi ada kemajuan pada bidang teater gitu. Nah, teater di Indonesia itu meliputi teater tradisional,
teater modern, dan juga teater kontemporer. Oke, yang pertama ada lenong dan topeng. Jadi topeng Betawi jenis kesenian berkembang di Jakarta pinggiran. Lenong itu muncul pada tahun 1920-an. Nah, lenong itu ada dua, yaitu lenong dinas dan lenong preman. Kalau lenong dinas itu menggunakan pakaian resmi dan seragam kerajaan. Lenong preman itu menggunakan pakaian sehari-hari dan pakaian jawara. Oke, ciri-cirinya itu diiringi musik gambang kromong. Kita udah mempelajari musik-musik tradisional tadi ya. Jadi gambang kromong itu musik tradisional dari Betawi. Oke, kemudian ada Makyong, teater dari Tanah Melayu. Itu berkembang ke Tanah Melayu, Riau, Kepulauan Riau, Delhi, dan juga Malaysia. Nah, pada teater Makyong ini dimainkan pada upacara adat masyarakat Melayu. Ciri khasnya itu berpusat pada cerita kerajaan dari kisah Panji dan wayang Sri Rama. Oke, lanjut kita ke Dulmuluk. Nah, teater Dulmuluk ini merupakan teater daerah Sumatera Selatan, diciptakan di Kota Madya, Palembang. Dulmuluk itu berasal dari nama pemeran utamanya, yaitu Raja Abdul Muluk Jauhari. Nah, kesenian ini dibawa oleh pedagang keturunan Arab bernama Wan Bakar. Jadi kesenian ini tuh ada karena dibawa oleh pedagang dari Arab. Jadi itu melalui perdagangan gitu. Kemudian yang keempat ada Mamanda. Mamanda itu teater yang berasal dari Kalimantan Selatan. Lebih mirip dengan lenong, tapi penontonnya itu aktif menyampaikan komentar lucu. Kemudian tokoh yang wajib ada itu seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wazir, Panglima, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Kadam, Permaisuri, dan Sundut. Sandut itu putri. Seperti itu. Nah, itulah sejarah teater di dunia dan juga di Indonesia. Oke, materi kali ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, warga belajar dapat mempelajari materi-materi tersebut, kemudian dapat mengerjakan asesmen di e-learning. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.